Sofyan Amrabat baru-baru ini bicara seputar kepindahannya ke Manchester United. Ia menilai kedatangannya ke Old Trafford akan membuat banyak masyarakat Maroko mendukung Setan Merah. Amrabat resmi menjadi pemain Manchester United di musim panas ini. Ia direkrut sebagai pemain pinjaman dari Fiorentina selama 1 musim ke depan. Amrabat sendiri mencatatkan sejarah di United, ia menjadi pemain Maroko pertama yang pernah membela Setan Merah. Amrabat senang bisa jadi pionir pemain Maroko di Manchester United. Saya benar-benar bangga bisa jadi pemain Maroko pertama yang bermain di klub ini, ujar Amrabat kepada MUTV. Amrabat menyebut bahwa masyarakat Maroko sangat senang melihatnya bisa membela salah satu klub terbaik di dunia saat ini. Ia yakin bahwa bakal banyak fans Maroko yang akan menjadi pendukung Setan Merah dengan kepindahannya ini. Saya rasa banyak masyarakat Maroko yang sudah jadi pendukung Manchester United, namun saya yakin bakal ada jutaan fans United baru di Maroko, sambung Amrabat. Amrabat juga mengetahui bahwa ia mendapatkan banyak sambutan yang hangat dari fans United atas kepindahannya ke Inggris ini. Ia bertekad untuk membalas kebaikan para fans itu dengan memberikan performa terbaiknya di atas lapangan. Masyarakat Maroko sangat bangga atas kepindahan saya ini. Saya harap saya bisa membuat mereka dan juga para fans United bangga pada diri saya. Saya juga sangat bahagia dan bangga bisa pindah ke klub ini, imbuhnya. Amrabat sendiri saat ini sedang mempersiapkan diri untuk debut di skuad Manchester United. Ia kemungkinan akan debut di pekan kelima EPL saat Manchester United menjamu Brighton di Old Trafford. Bayern Munchen dikabarkan tergiur tampung Jadon Sancho dari Manchester United di bursa transfer usai sang pemain terlibat cekcok dengan Erik ten Hag. Bayern Munchen tertarik merekrut winger Manchester United, Jadon Sancho, pada bursa transfer musim dingin 2024 setelah masa depannya diragukan. Masa depan Sancho menjadi tanya besar setelah Erik ten Hag sempat mengemukan bahwa performa sang pemain tak cukup baik di sesi latihan sehingga tak dibawa dalam laga Liga Inggris kontra Arsenal. Satu hal yang menjadi masalah adalah ketika Jadon Sancho langsung merespons perkataan Erik ten Hag di sosial media dengan menyebut bahwa ia dikambing hitamkan. Media Vicajes melaporkan bahwa Bayern Munchen muncul sebagai salah satu klub yang tertarik untuk menyelamatkan karir Sancho setelah masa depannya menjadi tanda tanya. Laporan itu mengeklaim bahwa Bayern Munchen mengontak Jadon Sancho sepanjang musim panas yang berarti sang pemain sudah tahu dengan rencana Munchen. Melansir Chaut Offside, Manchester United saat ini dikaitkan dengan gelandang bertahan Fulham yang bernama Joao Palhinha. Mereka kabarnya siap untuk memperjuangkannya pada bursa transfer musim dingin Januari tahun 2024 mendatang. Hal ini juga mendapat sorotan dari ahli transfer ternama Italia, Fabrizio Romano, yang mengatakan bahwa rasanya Palhinha tidak akan dikejar Manchester United. Seperti yang sudah saya laporkan sebelumnya, Bayern Munchen sudah sangat dekat untuk mendapatkan Joao Palhinha di musim panas ini, ujar Romano. Saya juga menyadari bahwa Manchester United menjadi salah satu peminat sang pemain pada Januari tahun 2024, namun, saya bukan orang yang membahas rumor tentang sesuatu yang masih 4 bulan lagi. Untuk saat ini, tidak ada konfirmasi apapun, sebab, Manchester United juga sudah mengeluarkan uang untuk gelandang bertahan lain, yakni Sofyan Amrabat. Saya malah berpikir bahwa Bayern Munchen akan kembali mendekatinya, namun sekali lagi, masih terlalu dini untuk membahas soal ini, tutupnya. Keluarga Glazer bisa mendepak Erik ten Hag dari klub Liga Inggris Premier League, Manchester United, hanya gara-gara Rasmus Højlund. Manchester United belum menampilkan performa terbaiknya di Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024, mereka baru menang 2 kali dan sudah kalah 2 kali. Melansir dari Express, mantan bek Setan Merah yang berkarir sebagai pundit saat ini mengatakan bahwa fans bakal meminta Glazer untuk memecat ten Hag kalau tidak menurunkan Rasmus Højlund sebagai starter. Kalau Højlund tidak menjadi starter di laga melawan Brighton, maka semua fans akan meminta Erik ten Hag untuk mundur dari jabatannya, ujar Parker. Sangat tidak masuk akal kalau dia duduk di bangku cadangan lagi. Anthony Martial juga tidak seharusnya di bangku cadangan. Pasti ada pemain muda lain yang lebih pantas untuk duduk di bangku itu dan Højlund harus menjadi pilihan pertama untuk posisi striker, tutupnya. Komentar dari Paul Parker itu menyoroti kekalahan Manchester United saat menghadapi Arsenal dengan skor 1-3. Kala itu, ten Hag menurunkan Anthony Martial sebagai starter dan Højlund duduk di bangku cadangan.
Pada akhirnya, Ten Hag mengizinkan Højlund masuk menggantikan Martial pada menit 67, meskipun hal ini tidak mengubah keadaan. Parker menilai bahwa Højlund seharusnya menjadi pilihan utama Erik ten Hag dibanding Anthony Martial. Kalau sang pelatih tidak melakukannya, Parker meyakini bahwa fans bakal menuntut Glazer untuk mendepak Ten Hag. Meski demikian, ini hanyalah sebatas opini dari seorang pundit sekaligus legenda Manchester United. Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024 juga baru berjalan 4 pekan. Masih banyak waktu bagi setan merah berbenah. Asa West Ham untuk mendapatkan jasa Harry Maguire nampaknya batal terjadi. Manchester United dilaporkan sudah menolak tawaran terbaru The Hammers untuk sang bek. West Ham memang diketahui naksir berat terhadap Harry Maguire. David Moyes ingin memboyong sang bek ke London untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Setelah sempat gagal, West Ham kembali mencoba untuk merekrut Maguire. Mereka dikabarkan telah mengajukan tawaran ke Manchester United untuk memboyong sang bek. Dilansir The Telegraph, West Ham dipastikan gagal mendapatkan Harry Maguire. Manchester United dilaporkan menolak untuk melepas sang bek. Menurut laporan tersebut, Manchester United memutuskan untuk tidak melepaskan Harry Maguire ke West Ham karena stok bek tengah mereka terbatas. Baru-baru ini, Manchester United mendapatkan masalah di lini pertahanan mereka. Rafael Varane dikabarkan mengalami cedera dan bakal absen selama beberapa pekan. Manchester United sendiri tidak punya banyak stok bek tengah, jadi mereka memutuskan untuk mempertahankan Harry Maguire. Alasan lain mengapa Manchester United tidak mau melepas Harry Maguire ke West Ham karena The Hammers hanya mau meminjam sang bek. Dengan stok bek tengah mereka yang tipis, Manchester United harus mendatangkan pemain baru untuk menggantikan Harry Maguire. Sementara dana transfer Manchester United saat ini sudah sangat menipis. Jadi jika Harry Maguire tidak dijual, maka Manchester United tidak punya uang untuk mendatangkan bek tengah baru. Jadi mereka memutuskan untuk menolak tawaran West Ham tersebut. Manchester United sendiri kabarnya mau melepaskan Harry Maguire dengan penjualan permanen. Tebusan sekitar 30 juta pounds dikabarkan sudah cukup bagi West Ham atau klub lain untuk mendapatkan jasa Harry Maguire di musim panas ini. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka, Pierre-Emile Højbjerg dilaporkan telah diberi lampu hijau untuk pindah ke Old Trafford. Manchester United masih aktif di bursa transfer musim panas ini. Setan Merah masih ingin mendatangkan sejumlah pemain baru sebelum bursa transfer ditutup. Salah satu nama yang dilaporkan jadi incaran Manchester United adalah Pierre-Emile Højbjerg. Sang gelandang dilaporkan jadi incaran Erik ten Hag untuk memperkuat lini tengah Setan Merah. Dilansir The Telegraph, Manchester United berpeluang besar mendapatkan jasa Højbjerg. Tottenham dilaporkan tidak keberatan jika sang gelandang pindah ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Tottenham tidak keberatan melepaskan Højbjerg ke Manchester United karena sang pemain kini sudah jadi pemain surplus. Sang gelandang tidak masuk dalam skema yang dirancang Ange Postecoglou di Tottenham. Jadi ia kini hanya jadi penghangat bangku cadangan. Jadi ketimbang dia jadi pemain surplus, Tottenham bersedia untuk melepaskan gelandang asal Denmark itu di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Tottenham sudah menginformasikan Manchester United bahwa Højbjerg bisa mereka datangkan di musim panas ini. Jadi Tottenham kini berharap Manchester United segera mengajukan tawaran untuk sang gelandang. Karena mereka perlu waktu untuk memproses transfer itu. Menurut kabar tersebut, Højbjerg siap dijual oleh Tottenham dan harganya berada di kisaran 40 juta pounds di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, ada alasan mengapa Ten Hag berminat mendatangkan Højbjerg. Sang pelatih pernah menangani sang gelandang saat ia melatih tim muda Bayern Munchen dan ia tahu betul gelandang asal Denmark itu bakal cocok dengan gaya bermainnya. Ada rumor baru beredar seputar perburuan bek kiri Manchester United. Terbaru, Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Leonardo Spinazzola dari AS Roma. Menjelang penutupan bursa transfer, Manchester United fokus berburu bek kiri baru. Kedua bek kiri mereka mengalami cedera sehingga Setan Merah saat ini krisis bek kiri. Manchester United sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa nama. Tim besutan Erik ten Hag itu juga dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan beberapa klub untuk kebutuhan mereka ini. Dilansir Gianluca Di Marzio, Manchester United kini melebarkan perburuan mereka hingga Italia.
Setan Merah dilaporkan tertarik merekrut Leonardo Spinazzola dari AS Roma. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik untuk merekrut Spinazzola karena rekam jejaknya yang apik. Sang bek memiliki jam terbang yang tinggi di sepak bola Italia, ia sudah memperkuat banyak klub top Italia di sepanjang karirnya. Spinazzola juga jadi andalan di timnas Italia, jadi Erik ten Hag tertarik untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan Di Marzio, Manchester United sudah menjalin kontak dengan AS Roma terkait Spinazzola. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka terhadap sang bek, mereka juga sudah menanyakan apakah Spinazzola bisa mereka rekrut di musim panas ini. Namun Di Marzio menyebut komunikasi antara kedua pihak masih di tahap awal, Manchester United belum mengajukan tawaran apapun untuk memboyong sang bek. Spinazzola sendiri kontraknya akan berakhir di tahun 2024, jadi ia bisa ditebus dengan mahar yang terjangkau. Laporan yang beredar menyebut tebusan 10 juta euro sudah cukup untuk memboyong bek 30 tahun itu ke Old Trafford.